Chapter 5. Gold Standard. Setelah berabad-abad melihat uang kehilangan nilainya, dunia mencari cara untuk mengendalikan godaan itu. Solusinya disebut Gold Standard, standar emas. Aturannya sederhana. Setiap uang kertas yang dicetak harus punya jaminan emas yang setara, tersimpan aman di brankas bank sentral. Pemerintah tidak bisa lagi mencetak uang sesuka hati, karena setiap lembar harus punya emas sungguhan di baliknya. Selama masa ini, dunia menikmati sesuatu yang langka, inflasi yang relatif rendah dan stabil. Orang bisa menabung untuk masa depan dengan percaya bahwa nilai uang mereka akan tetap terjaga. Sistem ini bertahan selama beberapa dekade, memberi dunia rasa aman yang jarang dirasakan sebelumnya. Tapi rasa aman itu tidak akan bertahan selamanya. Karena pada tahun 1971, sebuah keputusan di Amerika Serikat akan mengubah sistem keuangan dunia untuk selamanya. Chapter 6. Tahun 1971. Ini adalah momen yang paling menentukan dalam seluruh kisah ini. Amerika Serikat, setelah Perang Dunia Kedua, menjadi pusat sistem keuangan global. Dolar Amerika terikat dengan emas, dan mata uang dunia lainnya terikat dengan dolar. Tapi biaya perang, terutama Perang Vietnam, dan berbagai program pemerintah, membuat Amerika mencetak dolar jauh lebih banyak daripada emas yang mereka miliki. Negara-negara lain mulai khawatir. Mereka mulai menukar dolar mereka dengan emas sungguhan. Cadangan emas Amerika mulai terkuras. Maka, pada 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon tampil di televisi dan mengumumkan sebuah keputusan yang akan dikenang sebagai Nixon Shock. Amerika Serikat resmi menghentikan penukaran dolar dengan emas. Dalam sekejap, dolar dan hampir seluruh mata uang dunia tidak lagi didukung oleh emas. Sejak hari itu, nilai uang tidak lagi ditentukan oleh logam mulia yang tersimpan di brankas. Nilainya ditentukan oleh satu hal saja, kepercayaan. Inilah awal dari era yang kita hidupi sekarang, era uang fiat. Uang yang bernilai semata karena pemerintah, dan kita semua sepakat untuk mempercayainya. Dan tanpa jangkar emas yang mengikatnya, uang menjadi jauh lebih mudah untuk dicetak dalam jumlah yang sebelumnya mustahil terbayangkan. Chapter 7. Inflasi modern. Lompat ke masa yang lebih dekat dengan kita. Tahun 2020. Dunia dihantam pandemi COVID-19. Ekonomi berhenti. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Untuk menyelamatkan warganya, pemerintah di seluruh dunia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam skala sebesar ini. Mereka mencetak dan menyuntikkan uang dalam jumlah besar ke dalam ekonomi, stimulus, bantuan langsung. Suku bunga ditekan serendah mungkin. Untuk sesaat, ini menyelamatkan banyak orang. Tapi seperti yang sudah kita lihat berulang kali sepanjang sejarah, ketika uang beredar jauh lebih cepat daripada barang yang tersedia, harga mulai naik. Harga rumah melonjak, sampai banyak keluarga muda merasa memiliki rumah sendiri semakin jauh dari jangkauan. Harga kebutuhan pokok naik di hampir semua negara. Dan di tengah semua ini, orang mulai mencari cara untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Sebagian kembali ke aset lama, emas, yang harganya terus mencetak rekor baru. Sebagian lain beralih ke sesuatu yang benar-benar baru, Bitcoin dan aset digital, yang jumlahnya dibatasi secara matematis, tidak bisa dicetak sesuka hati oleh siapapun. Pola yang sama dengan wajah yang berbeda. Romawi mencampur logam, dinasti Song mencetak kertas berlebihan, dan kita hari ini menyaksikan versi modern dari kisah yang sama. Ending. Mari kita rangkum perjalanan yang baru saja kita lalui. Dari koin emas Romawi yang diam-diam dicampur logam murah. Dari kertas dinasti Song yang dicetak terlalu banyak. Dari gold standard
yang mencoba mengekang godaan itu. Sampai tahun 1971, ketika dunia melepaskan jangkar terakhirnya. Hingga hari ini, di mana kita semua hidup dalam sistem yang sama. Satu hal menjadi jelas, inflasi bukanlah fenomena baru. Ia sudah terjadi selama ribuan tahun, di peradaban yang berbeda-beda, dengan alasan yang selalu mirip. Yang berubah hanyalah bentuk uangnya. Dari koin, ke kertas, ke angka digital, di layar ponsel kita. Tapi polanya tetap sama. Maka pertanyaan terbesar hari ini, bukan lagi, apakah inflasi akan terjadi? Karena jawabannya sudah jelas, dari sejarah, inflasi hampir pasti akan selalu ada. Pertanyaan yang sebenarnya, dan yang jauh lebih penting untuk Anda jawab, adalah, apakah kita, Anda dan saya, bisa melindungi nilai dari apa yang kita kerjakan keras setiap hari?